alamin, masih di Sahur Itu Indah. Menarik sekali kan tayangannya tadi, dan tetap Sahur Itu Indah akan tayang jam 2.30 sampai jam 4.30. Maka masih bersambung lagi. Nah, kita akan membahas lagi gimana nih pembahasan tentang kegiatan ibadah yang hanya dilakukan di rumah. Lah, iya kan? Karena kita lagi berada dalam suasana yang luar biasa. Suasana lagi physical distancing. Artinya fisiknya agak gimana ya. Tapi tenang, Allah sudah atur ini semua. Bahwa kita adalah manusia-manusia pilihan yang berada di musim wabah ini masih tidak ketinggalan ibadahnya. Ternyata ada loh ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan di rumah. Mau tahu, yakni berbakti kepada orang tua. Biasanya sahurnya di mana, bukannya di mana, ngajinya di mana, ibadah-ibadah sendiri kemana kah? Ternyata tahun ini Ramadan full kita berada di rumah. Sahur bersama keluarga, buka bersama keluarga, ibadah bersama keluarga, ngaji bersama keluarga. Dan ada yang menarik. Apa itu? Beribadah bersama orang tua, yakni bisa membantu orang tua. Mau tahu gimana nih kategori orang-orang yang beribadah di rumah? Mau tahu berbakti kepada orang tua? Itu luar biasa. Bagaimana berbakti kepada orang tua itu Allah anugerahkan keberkahan yang luar biasa. Berupa apa? Bisa lebih dekat dengan orang tua. Bisa mendapatkan surga yang dekat dengan orang tua. Karena orang tua itu salah satu pintu surga. Kata Nabi, ada 2 pintu surga yang Allah buka buat kita di dunia. Yakni pintu surga dari orang tua dalam hal ini ayah. Dan pintu surga dalam hal ini yakni ibu. Dan ketika salah satunya berpulang ke rahmatullah, maka pintu surga itu pun satunya tertutup. Artinya pergi. Makanya peluang untuk kita mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan ini beribadah bersama orang tua. Yakni ibu, bapak. Melihat wajah orang tua pun dapat pahala. Dan masih ada satu lagi yang dilihat dapat pahala. Mau tahu? Melihat wajah ustadz. Nonton ya tiap hari Sahur Itu Indah. Bisa lihat natap wajah ustadz. Nah sekarang karena kita lagi berada di rumah, bagusnya zikir apa, ibadah apa, doa apa yang bagus kita lakukan di rumah. Ternyata kita bisa 3 lakukan di rumah. Yang pertama ada doa, ada amalan, dan ada adab. Di rumah ada adab. Iya, berkata setan menghadap kepada iblis. Ya iblis, aku datang menghadapmu. Apa yang kau peroleh, kata iblis? Aku datang ke rumahnya, masuk ke rumahnya, makan di rumahnya, dan tidur di rumahnya. Itu setan pertama. Setan kedua, dia berkata, aku datang ke rumahnya, masuk ke rumahnya, makan di rumahnya, tapi tidak bisa tidur di rumahnya. Setan yang berikutnya, aku datang ke rumahnya, tidur di rumahnya, masuk tapi tidak bisa tidur dan tidak dapat jatah makan. Dan setan berikutnya berkata, maaf, aku tidak dapat apa-apa. Tidak bisa masuk, tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Kenapa? Ternyata siapa yang masuk ke dalam rumah baca basmalah, setan tidak ikut masuk ke dalam rumahnya. Nah, ternyata setan berikutnya mau tahu, dia tidak bisa tidur di rumah itu karena orang yang tidur membaca doa, maka setan tidak ikut tidur bersama dengannya. Jadi ternyata di rumah banyak ibadah loh. Tutup pintu, buka pintu, membersihkan rumah, terus ada amalan di rumah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ketika kita buka pintu rumah, bacalah subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kemudian tutup pintu, baca surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Tutup pintu. Ternyata di rumah itu banyak pahala ya. Bahkan membersihkan rumah, membantu orang tua pun dapat pahala. Nah, selain ada doa, ada amalan, ternyata adab-adabnya. Adab terhadap orang tua, adab terhadap ada adik. Sekarang ini kan lagi akrab-akrabnya kan. Sama adik, ada yang jal-jal sama adiknya, ada yang jal sama kakaknya. Nih, yang ke atas hormati, yang ke bawah sayangi. Yang sama umurannya adalah hargai. Kita mulai ya, hormati, sayangi, hargai.
yang dihormati yang tua, baik itu nenek, kakek, om, tante, orang tua lebih utama juga. Jangan lupa hargai mereka. Nah, jangan kemana-mana ya. Tetap di Sahur Itu Indah karena sesaat lagi saya akan bahas pembahasan yang menarik lagi. Mau tahu? Tetap di Sahur Itu Indah. Alhamdulillah. Ceritanya lagi sama keluarga. Mama, Iya anakku. kenapa sih papa aku kayak gitu mukanya? Aduh kenapa ya? Aku nggak mau punya papa kayak gitu. Ya jangan gitu dong. Udah dikasih sama Allah, papa kayak gitu. Bener ya, Ma? udah. Sini kamu. Maksud kamu apa? Papa ganteng, aku jelek. Berarti kamu pinter. Iya pinter kan berarti. Kenapa Iya. pinternya? Karena kamu gak nyontek muka papa. Iya. Kamu gimana sih? Aku mau nanya sama papa dah. Aku juga bingung nih sebagai papa. Papa begini, mama begini cantik tinggi. Akunya begitu. Anaknya ya? Papa, aku mau nanya dah pak. Ya. Pak, kenapa kamu? Itu mukanya yang mana sih? Papa. Bentar. Ini muka, kamu pikir ini jakun? Aku mau nanya papa. Mau nanya apa? Kenapa sih bulan itu terang? Aduh, nanya mulu. Kamu kayak Dora mau ke rumah nenek. Ya udah, kalau papa nggak mau ditanya, Bulan. aku mau nanya sama mama. Kenapa sih wajah mama cantik? Sono nanya. Papa, kenapa sih bulan? Aduh, jangan dielus-elus jadi kayak Lucu banget rambutnya. Mama, jangan terlalu dimanja anak kayak gini. Kenapa bulan terang? Bulan terang karena pulsa listriknya belum habis. Matahari juga terang tapi adanya di siang. Hah? Matahari terang tapi adanya di siang. Emang lu mau matahari ada di mana, Tong? Di balik malam nggak bisa. Ya nggak bisa. Mama bisa ya, bisa ya. Gak bisa kalau Enak matahari amat di bocah. Bulan malam. Tuh. Gitu. Pak. Itu anaknya sekolah nggak sih, Pak? Sekolah. Masa sih? Coba kalau yang lain kan belajar. Nah, dia makanin bangku. Terus pak, kenapa? Udah omongin ayamnya. Kenapa bulan itu bulat? Terus matahari bulat? Hah? Kan, aduh, banyak nanya nih orang. Matahari bulat karena nggak kotak. Kepala aku bulat tapi nggak terang. Papa, masa ada orang melototin aku aja? Nih. Kamu cemburu sama dia. Di mana harga diri kamu, Nak? Hah? Dari tadi gue perhatiin lu ngambil kesempatan terus lu ya. Biarin aja nih cewek nggak bakalan mau. Masa lu kalah? Lu Raffi Ahmad. Lu Raffi Ahmad masa kalah? Kenapa sih kereta itu panjang? Lu nanya lagi? Nah, gue jadiin anak lu buat Raffi lu. Jadi sama anaknya Nagita dong. Udah karena kita lu mau Nabi. Ayo Ustaz. Pintu surga, di mana engkau berada? Bagaimana caranya kita memasukinya? Pintu surga, betapa rindunya kami. Ambil kapal, Sindiano. Pintu surga, di mana engkau berada? Bagaimana caranya kita memasukinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah masih di Sahur Itu Indah. Yeay, Trans TV
punya program Sahur Itu Indah yang tayang setiap hari jam 2.30 sampai jam 4.30. Tonton ya tiap hari. Nah, kali ini kita akan bahas pembahasan berikutnya. Pasti banyak nanya-nanya nih, gimana ya tarawih kita tahun ini? Biasanya kan kita tarawihnya bersama-sama di masjid, lalu tarawihnya di rumah. Bagaimana ya hukum salat sunat tarawih itu? Hukum tarawih itu lah bukannya Nabi menganjurkan kita sebaik-baik salat itu berjamaah. Nah, kita bahas satu persatu ya. Semua permasalahan ini mudah-mudahan kita bisa ambil solusinya bersama ya. Gak usah buruk sangka, baik sangka aja. Karena kita lagi dapat hadiah dari Allah lewat wabah corona ini. Ketahuilah, salat tarawih itu jelas hukumnya adalah sunat muakkad. Sunat yang sangat dianjurkan. Karena kenapa? Salat sunat tarawih ini sekalipun hukumnya sunnah, tapi sayang banget kalau kita tinggalkan. Karena hanya datang sekali dalam setahun. Artinya hanya ada di bulan Ramadan. Karena kalau kita ambil pengertian daripada salat sunat tarawih adalah salat sunat di malam Ramadan sesudah salat Isya. Jadi ada juga tuh orang salat habis buka puasa, nongkrong, tiba-tiba langsung salat tarawih. Lah, belum salat Isya. Harusnya menurut ketentuan salat sunat di malam Ramadan sesudah salat Isya. Dan tarawih itu adalah salat yang santai. Jadi cari waktu santai. Jadi kalau ada yang mau lebih awal, boleh. Ada yang memindahkan di sebelum tidur, silakan. Ada mungkin tarawihnya di pertengahan malam, di sepertiga malam, silakan. Jadi aman. Gimana nih kalau kita lagi COVID-19 ini, wabah, kita harus salatnya di rumah? Saya rasa kita masih bisa sholat di rumah karena awal tarawih itu memang Nabi melaksanakannya di rumah. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mempelopori supaya bisa salat tarawihnya berjamaah di masjid. Nah, kita kembali lagi salat tarawih di rumah. Yang penting ingat, katanya kan berjamaah. Saya rasa bisa berjamaah juga kan di rumah. Nah, buat jamaah yang lagi nonton Sahur Itu Indah, yang lagi sahur nih. Kita masih membahas tentang bagaimana tentang tarawih di rumah. Itu boleh. Bahkan itu dari bahagian daripada menghidupkan malam Ramadan. Dan ulama berpendapat bahwa menghidupkan malam Ramadan dengan salat tarawih. Malam pertama Ramadan diampuni dosa, malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tua, malam ketiga diampuni dosa 2 tahun, malam keempat Ramadan pahala hatam Quran. Tiap malam ada pahalanya. Makanya rugilah orang yang tidak tarawih. Karena ibadah wajibnya di siangnya lewat puasa. Ternyata Allah berikan tambahan pahala buat kita. Tambahannya adalah salat sunat tarawih. Alhamdulillah. Senang kan? Ingat, ibadah yang paling mulia setelah ibadah salat fardu adalah ibadah tahajud, ibadah malam hari. Makanya kesempatan nih kita bisa nih buat pemula, buat anak-anak yang lagi belajar salat malam. Peluang kita belajar salat malam lewat salat sunat tarawih. Di bulan Ramadan ini peluang. Nanti bisa terbiasa nanti setelah di karantina. Karantina? Iya, ini pendidikan sebulan loh. Sebulan Ramadan di karantina kita. Makanya insya Allah ini makin terbiasa nanti setelah bulan suci Ramadan. Karena kenapa? Allah membuka hidangan buat kita. Nah, ini Allah lagi undang kita berdialog lebih akrab, berdua-duaan sama Allah. Lewat apa? Salat malam. Ini hidangannya luar biasa. Jadi kalau kita sudah merasa nikmat ibadah malam, enak banget Pak ibadah malam, salat malam, nikmat, itu luar biasa ya. Belajar dari salat malam di bulan suci Ramadan. Dan jangan kemana-mana, tetap di Sahur Itu Indah karena di segmen berikutnya saya akan tambahkan lagi ada tausiah yang mungkin menjawab pertanyaan kita ya. Mau tahu? Tetap di Sahur Itu Indah ya. Alhamdulillah. Yeay! Selamat sahur! Sahur! Tadi kita udah sampai stasiun balapan, udah sampai di Jepang. Aduh, kita mau kemana nih? Aku kan nggak tahu tujuan wisatanya di mana. Aku tuh pusing. Sayang tolong bawain dong handphone aku, ini bikin ribet deh. Tolong kipasin aku dong. Kamu juga bawain troli aku dong.
dong. Aku itu kan ambasador body lotion. Jadi kulit aku harus tetap remaja, nggak boleh yang namanya kapalan. Tunggu. Aku bingung deh. Kamu kenapa rambut kamu kok blond gini? Ih, kamu suka lupa sih. Ya emang dari Nah, dulu kamu aku juga kayak blond. mirip siapa gitu. Mirip siapa? Ini lebih kayak Tatalim kali ya. Bella Sophie mana Bella Sophie? Aduh, aku butuh tour guide yang. Tadi juga aku mau minum nggak ada minum. Sekarang aku butuh tour guide. Cariin dong tour guide. Kamu jangan diem aja dong. Aku butuh tour guide. Aku butuh tour guide. Aku butuh tour guide. Sayang, aku butuh tour guide. Kenapa Pak Tarno yang nongol? Pak Tarno. Tar dulu, gua kan udah dandan cakep-cakep. Kalau bilang tukang pila sih. Karena kede. Apa yang taruh nekede? Karena Japane. Artinya, Artinya apa sih? selamat datang di Jepang. Oh iya. Arigato. 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 Ariekema. Iya, arigato. Tadi bilang apa? Arigato. Arigato. Ari kiamat Arisya balik ke sih. Kamu orangnya kalem tapi tunangan kamu bikin ribet. Saya butuh partner saya. Partner apa lagi sih? Tour guide pakai partner segala deh. Teman. Udah kayak Tarzan ya, Oi, teman ya. Ini teman. teman. Butuh bantuan teman. Aduh, pusing deh aku deh ya. Kesini teman. Udah sabar. Sebentar. Kalau saya mau nanya. Tour guide ganteng banget. Saya mau nanya. Mana yang merebut Marsanda dari aku? Nah, mana orangnya? Aku mau sama Mbak Im Chong. Mbak Imong. Ini? Ya. Oke. Sebelumnya pasti ceweknya cantik nih. Iya dong. Sebelumnya bukan Anda. Oke. Dengerin makanya. Orang sebelumnya. Oh iya Aku mau dong. jalan-jalan di Jepang. Iya, ini kan ceritanya kita lagi Jepang nih. No. Sebelumnya saya juga mau nanya sama kamu, Marzanda. Awalnya sebelum kamu dekat sama dia, kamu kan sebenarnya dekat sama aku, ya kan? Kenapa kamu itu milih dia? Ish. Terus? Sebentar. Udah 2 malam gue beruntung terus. Untung apaan lu? Kita udah sampai di Jepang nih. Hei. Tanah. Sebentar. Lo nggak usah ngomong beruntung. Ini udah malam kedua. Kok nggak ngeluarin pantun? Pagi nggak ada pantun. Pantun ada jam 4 sampai setengah 7. Iya. Tanya temen lu pernah main sama gua. Yang dicabut, tanya dicabut. Sayang, aku mau boneka Minion. Kita Sayang, nanya. mau boneka Minion. Sayang, mau boneka Minion. Bentar. Kita udah sampai Jepang. Papoy. Kamu harus bisa mana ngebedain ya. Ini memang film baru. Ini bukan Minion. Kita nanya. Udah sampai Jepang. Petanya mana petanya? Peta mana? sih? Udah sampai Jepang. Apaan sih? Bentar, biar kita jangan keder. Kan peta di lu, gimana ceritanya? Lu yang megang. Lu! Ah, gua cocok lu. Lu yang megang, lu pikun. Kita tanya orang. Kalau nggak ada yang mau, orang suruh tanya kita. Hei, Hah? Masa orang suruh nanya lu? Orang juga Petanya bingung kan? mana? Duduk. Petanya. Tuh petanya tuh. Saya lucu. Oh, ini petanya nih. Oh iya. Hei, petanya. Di sini petanya. Ini petanya nih. Stop. Iya. Ini. Oh, berarti udah ketemu. Ini udah ketemu, ini Jepang tuh di sini tuh. Kita tanya Mas Odik. Oke, ini fotonya langsung jadi nih ceritanya.
Tadi kan foto. Oh my God. Oke, langsung jadi. Keren banget. Mau lihat fotonya? Ini uangnya. Uangnya dong, Ini baby. uangnya, ini uangnya. Jangan dilempar, sayang. enggak ya. Kamu nggak boleh kayak gitu. Oke, fotonya mau lihat? Hitung, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya. Di teknologi ada namanya fotokopi perkecil. Ini hasilnya. Aduh. Berarti udah gak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Ini turis ribet, ini lebih ribet lagi. Iya. Ini turis ribet, Ayo, ini ayo. turis ribet. Ayo. Kamu nggak ribet? Iya, saya nggak ribet. Udah ya? Aku Nggak mau ada hadiah, masalah. aku Nggak mau ada masalah hadiah. saya. Ah, Aku mau hadiah. sebentar. Ayo. Sudah tidak ada masalah. Saya udah ikhlas. Sudah Ayo, ikhlas. ayo. Sudah ikhlas. Kamu ikhlas? Ayo, Kamu ayo. ikhlas? Ya ini buat aku aja kan berarti. Hey.